Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan diciptakan oleh Geoffrey Hinton, meniru kognitif manusia. Teknologi komputer ini memungkinkan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Sejak diciptakan, perangkat ini terus berkembang. Masyarakat bahkan mulai mengadopsi AI sebagai asisten pribadi. Di dunia pendidikan contohnya, secara masif telah digunakan oleh mahasiswa untuk membantu mengevaluasi tugas sekolah dan kuliah, menyusun tugas harian, bahkan skripsi maupun tesis. Seperti pengakuan mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang ini. Sebagian besar mahasiswanya mengaku menggunakan bantuan AI dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Terbilang sering ya, karena saya mencari sumber referensi materi mengenai pelajaran atau mata kuliah yang saya dapati sekarang. Iya, kadang pakai AI. Dari beberapa tugas yang mungkin kesulitan nih mencari kata-katanya, bisa pakai AI biasanya. Ya, lumayan cukup sering sih untuk membantu referensi, karena ada beberapa AI yang emang didesain untuk membantu kita dalam nyari referensi-referensi artikel dan lain sebagainya. AI memang menjawab banyak hal, memberikan kemudahan tanpa harus banyak berpikir atau mencari referensi. Tetapi dampak buruk dari ketergantungannya tidak disadari oleh mahasiswa. Melihat fenomena ini, pengamat ahli media digital sekaligus dosen Universitas Islam Negeri Jakarta, Ruli Nasrullah, mencoba menjabarkan dari kedua sisi dampak buruk dan dampak baik penggunaan AI, terutama di kalangan mahasiswa. Menurut pria berusia 50 tahun ini, AI baik untuk digunakan oleh mahasiswa ketika mereka mengerti batasan dalam penggunaannya. Dengan AI sekarang terbantu banyak e-book, banyak jurnal-jurnal elektronik yang bisa dikompilasikan oleh si AI itu sendiri, sehingga ketika kita cari topik tertentu dia akan muncul. Tapi di sisi lain gitu kan, itu menyebabkan banyak orang semacam lebih enak lah gitu loh. Gara-gara AI kita tinggal masukin satu kata kunci, kita bisa dapat ratusan jurnal, kita bisa dapat ratusan buku, bahkan kita bisa mendapatkan teori, ditulisin teorinya gitu. Nah kalau seandainya kita nggak bijak menggunakan AI itu, maka itu kan teori-teori, konsep-konsep, bahkan skripsi, tesis, disertasi itu bisa dibuat oleh AI itu sendiri. Ancaman AI juga sudah diperhitungkan oleh berbagai negara. Di Indonesia, dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menekankan tenaga kerja di Indonesia akan tergantikan oleh AI. Keseimbangan dalam penggunaannya harus dijaga. Jika tidak, akan mengancam masa depan generasi muda. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Sebenarnya tak sedikit pengguna yang sadar dampak negatif dari ketergantungan penggunaan AI pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa, mereka takut akan keberadaan AI yang mampu menggantikan lowongan pekerjaan. Ya, kalau terkait itu pasti takut ya. Kita yang AI-nya masih begini aja, itu masih susah cari kerja. Apalagi kalau sudah diambil sama AI itu sendiri gitu. Terkait dengan isu itu lumayan menakutkan. Karena kan jika pekerjaan-pekerjaan diganti AI, terus nanti kita sebagai mahasiswa atau penerus dari generasi-generasi ini, nanti gimana kalau memang pekerjaannya diganti dengan AI. Terkait masalah tersebut, pastinya akan ada dampak negatif dan positifnya. Di tengah ketakutan akan bayang-bayang AI yang akan menghapus keahlian manusia, selalu ada harapan bagi mereka yang berperilaku bijak dalam penggunaan teknologi. Seperti yang diungkapkan oleh Ruli Nasrullah, dalam penggunaan AI, mahasiswa dapat mencari referensi atau informasi yang kemudian diimbangi oleh bacaan jurnal dan buku. Regina Marcella, Alensa Dutarama, Serolina Lamba, Dai TV.